Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Irhamna bi rahmatikal wasi'ah wa afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu la yakmul akramin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa rada'na ya karim. Allahumma اغفر لنا ذنبنا كله، اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. لا إله إلا أنت والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Insyaallah kelas Rabu malam Kamis kita akan mulakan malam ini setelah berhenti selama bulan Ramadan dan bulan Syawal. Tajuk yang dipilih malam ini mengenal kitab Turas. Mengenal kitab Turas. Kitab Turas ini karya ulama-ulama terdahulu yang kebanyakannya tersimpan di perpustakaan, ya, di library. Ramai orang yang tidak tahu mengenainya. Program belajar kitab Turas atau dengan istilah talaqi kitab Turas memang ada di College University Islam, College University Perguruan, ya, College University Perguruan Sri Begawan ataupun Kupu SB, College University Perguruan Agama Sri Begawan. Program ini memang gagasan ataupun himbauan titah kebahaduli. Dengan adanya titah kebahaduli maka dibukalah di Kupu SB kelas untuk orang awam. Dibuka kelas untuk orang awam. Banyak programnya, ya, banyak buku yang dibincang. Sudah lama berlalu ini, ya. Barangkali jemaah Masjid Jerodong mungkin ada di antara mereka yang belum kenal lagi dengan program ini. Namanya program Talaqi Kitab Turas untuk orang awam di College University Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB. Jadi kita sambil memperkenalkan program ini, di sini diambil satu contoh kitab yang dipelajari di Kupu SB setiap Sabtu malam Ahad. Nama kitabnya Bidayatul Hidayah. Ramai tenaga pengajar, tenaga akademik yang berkhidmat di sana yang berkecimpung dalam pengajaran kitab Turas. Dibuat di malam hari, ya, biasanya 2 jam, mulai jam 7 sampai jam 9, 2 jam. Alhamdulillah setakat ini sambutannya sangat baik sekali. Itulah maka diperkenalkan di Masjid Al-Amirah Hajah Maryam Jerodong ini. Tapi yang kita ambil malam ini dari tafsir yang berbahasa Arab. Apa nama tafsirnya? Tafsir Al-Kabir. Ada tertera di situ, ya.
karya Imam Fakhrul Razi, ulama yang sering disebut namanya bila berbicara tentang tafsir Al-Quran. Kita sering mendengar tafsir Ibnu Katsir, kita sering mendengar tafsir Al-Azhar, kita sering mendengar tafsir Al-Munir, tafsir At-Tabari, tafsir Qurtubi. Di antara tafsir-tafsir yang terkemuka adalah tafsir karya Imam Fakhrul Razi. Imam Fakhrul Razi ini meninggal dunia 1209 Masehi ataupun 606 Hijrah atau Hijri. Artinya sudah berapa ya? Dari 1200 abad ke-13 Masehi. Sekarang sudah 21 ya. Sudah lama juga lah. Petikan kata yang diambil di sini pendek sekali, sangat pendek. Petikan kata ini dikembangkan semula oleh Tuan Guru Haji Saleh bin Musa, ulama dari negara jiran Malaysia, dari negeri Kedah. Gagasan ini diambil di YouTube ya, ada linknya di sana. Nanti kalau rajin balik rumah boleh disaksikan. Kutipan dari tafsir karya Al-Imam Fakhrul Razi rahimahullah berkenaan dengan 3 perkara penting dalam kehidupan ini. Jadi ini kira-kira macam kata-kata hikmah lah jo ya, macam kata-kata hikmah. Dari rumusan Al-Imam Fakhrul Razi menyimpulkan ada 3 pekerjaan yang paling penting. Insya Allah kalau kita perhatikan, kalau kita amalkan, sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat, sangat menguntungkan sekali. Apa kata Al-Imam Fakhrul Razi yang dinukil oleh Tuan Guru Haji Saleh bin Musa, ulama Kedah yang meninggal dunia 2016. Jadi ulama ini pun sudah meninggal ya. Ceramah ulama yang meninggal 5 tahun yang lalu. Barangkali orang Malaysia sendiri mungkin banyak yang tak kenal dengan Tuan Guru Haji Saleh bin Musa ini. Nanti bila kita dengar ceramahnya di YouTube, kita boleh kenal ya. Kita perlu mengenal ulama-ulama. Nanti ulama-ulama ini akan mensyafaatkan jemaahnya, akan memberi syafaat kepada jemaahnya. Pernah hamba mendengar ceramah dari profesor dari salah satu negara Arab. Katanya di hari kiamat nanti, saat orang beriman masuk surga, orang awam itu dia masuk terus. Kalau orang alim sebelum masuk surga dia kena tahan di sana, kena tahan. Ada checkpoint di sana. Orang alim ditahan, disuruh mensyafaatkan jemaah muridnya semasa di dunia. Inilah diantara fadilatnya ya. Bila kita kenal Tuan Guru ini, kita kenal Tuan Guru Haji Saleh bin Musa dari negeri Kedah, Malaysia. Mudah-mudahan termasuklah orang yang akan mencari kita nanti di sana biiznillah ta'ala, dengan izin Allah ta'ala. Yang jelasnya kita kembangkan ide ini, ide yang dinukil, yang diambil daripada karya Al-Imam Fakhrul Razi. Apa kata Tuan Guru? Anna ahammal matalibi lil insani an ya'rifa khaliqah biqadri al-imkan
wa an ya'rifa ma yadhurru wa ma yanfa'u fi hadhihi al-hayati ad-dunyawiyah wa an ya'rifa ahwalahu ba'dal maut. Sudah ada bahasa Melayunya situ ya. Keperluan utama manusia ada 3. Kita karena tahu kalau terabai ini orang itu hidupnya kecewa, hidupnya sia-sia, hidupnya merana, hidupnya menderita. Keperluan utama manusia ada 3. 1, mengenal Khalik semampunya, belajar tentang ma'rifatullah. Inilah yang disorot dalam kitab Bidayatul Hidayah yang dipelajari di Kupu SB. Mengenal Allah, ma'rifatullah. Nanti dia akan terangkan di bawah. Pertama, ma'rifatullah, mengenal Khalik. Yang kedua, mengetahui perkara yang berbahaya dan yang bermanfaat di dunia ini. Kedua ya. Yang ketiga, mengetahui keadaan sesudah mati. Dalam Quran, dalam hadis banyak diceritakan tentang perihal orang nak mati, perihal bertarung dengan maut, saat roh dicabut. Banyak diterangkan dalam Quran, dalam hadis juga. Jadi kita boleh mengambil langkah. Kita nak pilih yang mana? Saat kematian itu kalau tidak dirancang, tidak difikirkan, tidak diplan, pasti susah nanti. Apa-apa saja pekerjaan kalau tidak diplan, tidak dirancang, memang susah. Apalagi bertarung dengan maut saat roh dicabut. Kalau tidak dirancang dengan baik, banyak cerita dalam Quran orang yang tidak merancang saat kematian memang susah, menyesal saat sesalan tidak berguna. Rata-ratanya orang yang cuai masa hidupnya menyesal masa nak mati pasal dia tidak rancang. Baik, kita lihat poin 1 dulu ya. Poin 1, mengenal Khalik. Di sini Tuan Guru Haji Saleh bin Musa, Tuan Guru Haji Saleh bin Musa rahimahullah mengatakan, pesan ulama katanya, awaluddin ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah. Kalau dulu ya di kampung, di pondok, memang anak-anak tahu benda ini. Awaluddin ma'rifatullah. Tak tahulah anak-anak kita sekarang, adakah mak bapaknya selalu membincang di rumah tentang awaluddin ma'rifatullah. Tadi ya, dari pagi sampai ke petang diungkayahkan seminar di Kupu SB tentang keluarga sakinah, fikih al-usrah. Sekarang ada namanya fikih al-usrah. Dekat Kupu SB ada pusat tentang fikhul usrah. Jadi tadi di sana diadakan seminar dari pagi sampai petang tentang keluarga, termasuk tadi yang bentang kertas kerja yang berceramah Rais Kupu SB sendiri. Apa dia cakap tentang mak bapak, tentang ayah dan ibu? Katanya si anak itu berhak mempunyai ayah yang saleh, ibu yang salehah. Salah satu hak si anak agar ayahnya saleh, agar ibunya salehah. Jadi dari awal si ayah sudah memperkenalkan Allah kepada si anak, si ibu sudah memperkenalkan Allah kepada anak kesayangannya, buah hati belahan jiwa. Apa yang perlu ditanamkan? Awaluddin ma'rifatullah. Bila kita sebut Allah, bila kita sebut Khalik sang pencipta, adakah anak-anak kita akan faham? Itu yang dititik beratkan, yang di-highlight tadi oleh Rais Kupu SB Al-Fadil Dr. Haji Adnan bin Haji Besar ya. Mungkin boleh dilihat di Facebook ataupun di YouTube ya, tentang kata-kata bernas yang mulia Rais Kupu SB tadi. Di sini ditambahkan oleh Tuan Haji
Tuan Guru Haji Saleh bin Musa, tugas yang pertama sekali dalam Islam adalah mengenal Allah. Tugas nomor satu sekali mengenal Allah, karena kita hidup ini untuk beramal saleh, kita ini untuk beribadat. Orang tu kalau dia kenal Allah dengan baik, dia akan beribadat dengan baik. Orang tu kalau kenal Allah dengan baik, mereka tu akan beramal saleh dengan baik. Nak melihat komuniti yang mengenal Allah dengan baik, lihatlah generasi awal, maksudnya ya, maaf ya, lihatlah kehidupan generasi awal. Sembahyang 5 waktu penuh masjid, karena mereka kenal Allah. Karena Allah ini melagau, mengundang, memanggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua orang dipanggil. Dulu semua orang yang mendengar azan rata-ratanya menyahut panggilan azan. Semua orang yang berpikiran waras, yang sehat, yang tak ada uzur, yang tak ada halangan, menyahut panggilan. Karena mereka kenal. Itu maka dikatakan tugas pertama sekali adalah mengenal Allah. Bila orang terkenal kepada Allah, dari ma'rifatullah lahirnya cinta. Apa kata Al-Imam Ghazali dalam hal ini? Imam Hasan Basri. Ini ungkapan ulama-ulama hebat belaka ya. Al-Imam Hasan Basri rahimahullah mengatakan, man arafa rabbahu ahabbahu, man arafa rabbahu ahabbah. 3 patah perkataan saja, 3 patah perkataan saja. Man arafa rabbahu ahabbah, siapa yang benar-benar kenal kepada Allah, kalau kenal betul dia kepada Allah, dia akan cinta. Di sini Tuan Guru mengatakan dari mengenali Allah lahirnya takwa dan seumpamanya. Siapa yang ingin bertakwa? Siapa yang mau bertakwa? Orang yang ma'rifatullah, yang mengenal Allah. Orang yang memiliki ma'rifatullah. Macam mana hendak bertakwa tanpa makrifah, dia cakap? Tak boleh. Dia tak kenal, macam mana dia nak makrifah? Tidak kenal, bagaimana nak takut? Kalau kita lihat ayat Quran tentang masjid ya, ini cantik sekali ini. Bagi pencinta masjid perlu membaca, menelaah ayat-ayat Quran tentang masjid, bahwa Allah menyanjung orang yang datang ke masjid. Dalam halaman 189 ayat 18 surah At-Taubah. Dulu sudah pernah juga dikasih tahu di sini. Ke masjid ini mesti dengan ilmu. Orang yang ke masjid mesti faham ayat-ayat Quran tentang masjid, hadis-hadis tentang masjid, barulah beramal dengan ilmu. Kalau kita lihat ayat 18 surah Taubah halaman 189, Allah di sini menyanjung pencinta masjid. Anda disanjung, Anda dipuji. Perlu tahu pujian dan sanjungan Allah terhadap Anda. Apa kata Al-Quran? Apa firman Allah di sini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Nanti balik rumah buka surah At-Taubah ayat 18, pelajari dan pelajari sampai faham. Nanti dia akan semakin cinta ke masjid. Dia akan mencintai karena dia mengenal Allah, bahwa Allah menyanjung orang yang datang ke rumahnya. Innama ya'muru masajidallah, yang ringan langkahnya datang ke rumah Allah, yang besar peruntukannya untuk mendatangi rumah Allah, memenuhi panggilan azan,
bersolat berjamaah, bertazkirah, mengungkayakan majelis ilmu di rumah Allah. Siapa mereka yang rajin datang ke rumah Allah? Man amana billah, orang yang dia ma'rifah, ada ma'rifah, ada beriman. Iman lahir dari ma'rifah. Macam mana nak beriman kalau tidak ma'rifah? Orang yang mencintai Allah beriman kepada Allah. Satu. Yang kedua, wal yaumil akhir, mengimani hari kemudian. Orang dulu ya, bila nampak masjid teringat hari kiamat, bila dengar azan teringat hari kiamat. Kita digalakkan seperti itu sebenarnya. Nampak masjid, inilah yang akan menyelamatkan aku nanti di sana. Karena menurut keterangan ulama, di hari kiamat nanti masjid, surau, balai ibadat, musalla akan menjelma seperti bahtera di tengah-tengah padang pasar, di tengah padang mahsyar maksudnya ya. Di padang mahsyar masjid rumah Allah akan menjelma seperti bahtera. Orang yang tercatat sebagai ahli Masjid Al-Amirah Jerudong, dia akan masuk naik bahtera itu. Kalau dia memang ahli di situ, dikira member ya. Ini menurut keterangan ulama. Orang yang mengimarahkan rumah Allah ialah orang yang mengimani Allah, mengimani hari kemudian, wa aqamas salah, dan mereka inilah yang menegakkan salat. Kalau salat cara Nabi, salat cara sahabat di masjid, itu maka dikatakan di sini menegakkan salat itu di masjid. Wa ataz zakah, orang ini juga akan peka terhadap zakat. Subhanallah. Kemarin ya, 2 hari yang lalu ada seminar di ICC tentang zakat. Ada seminar tentang zakat. Hari ini seminar tentang keluarga, sakinah, mawaddah dan rahmah di Kupu SB. Kemarin seminar tentang zakat di ICC 2 hari, hari Sabtu sama hari Isnin. Subhanallah. Yang nak di highlight di sini walam yakhsha illallah. Ini yang mau di highlight dalam ayat 18 surah Taubah ini. Walam yakhsha illallah, orang ini takut kepada Allah. Cinta betul, takut juga. Inilah sifat-sifat mukmin yang seharusnya menghiasi hatinya ya. Dia mengimani Allah, ada ma'rifah, dari ma'rifah tadi ada cinta, dari ma'rifah tadi ada takut. Orang dulu ya, kalau tercicir sembahyang berjamaah menangis, kalau tercicir tahajud menangis, takut kepada Allah. Kenapa takut? Karena dia tahu. Maka kata ulama, orang yang absen sholat berjamaah, orang yang ada kes dengan Allah. Orang yang absen sholat tahajud, orang yang ada kes dengan Allah. Ada masalah dia. Kalau tak ada masalah, kalau dia ada ma'rifah, ada cinta, ada takut, tidak mau absen. Subhanallah. Ini dikatakan di sini, apa kata Tuan Guru? Tak kenal bagaimana nak takut katanya. Dia tak kenal. Enak saja dia tidur waktu azan berkumandang, as-salatu khairum minan naum. Mungkin dia tak dengar. Mungkin tak terlintas di hatinya ingin mendengar. Mungkin kalau dia dengar dia sasak lagi. Ini sebagian orang yang berat kesnya dengan Allah ya, mendengar azan keberatan dia. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Apa kata Tuan Guru di sini? Tidak kenal macam mana nak takut. Rasulullah mengingatkan, katanya dalam kalangan kamu sayalah yang paling takut kepada Allah.
Bahasa Arabnya ana akhwafukum billah. Nabi Muhammad manusia yang paling tinggi rasa takutnya kepada Allah. Kenapa? Karena manusia yang paling tinggi makrifahnya kepada Allah. Orang itu kalau semakin tinggi makrifahnya, dia akan semakin takut. Itu pentingnya makrifah tadi. Maka dikatakan tuntutan nomor 1 adalah mengenal Allah. Mengenal Allah. Baik, macam mana nak mengenal Allah? Dalam buku ini Bidayatul Hidayah, karangan ulama dari Aceh ini ya, kalangan ulama dari Aceh. Memang kita dibimbing untuk mengenal Allah. Tapi kalau kita mau baca Quran, mau belajar Quran, belajar bacaannya, tadi Al-Fadil yang mulia Rais Kufu SB bertanya, sudahkah pernah membaca terjemahan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas katanya. Dia suruh tanya orang nih, suruh tanya diri, sudah pernahkah membaca terjemahan Al-Fatihah dari halaman pertama sampai halaman terakhir? Tadi imam baca surah terakhir dalam Al-Quran, surah An-Nas dengan surah Al-Falaq. Tadi Rais Kufu SB dalam seminar, dalam ceramahnya, dalam seminar fikih usrah menanya umat Islam, sudahkah pernah membaca terjemahan Al-Fatihah dari awal Al-Quran sampai ke akhirnya? Subhanallah. Quran ini ya, kalau mushaf yang ada di sini, mushaf Madinah Munawwarah ini, dia dalam 600 halaman saja. Dalam 600 halaman. Kalau kita plan membaca 2 halaman 1 hari contohnya. Saya nak membaca terjemah Al-Quran 2 halaman 1 hari. Mushaf Brunei pun sama halamannya ini. 604 halaman. Kalau dia plan nak baca 2 halaman 1 hari terjemahannya, artinya dalam 300 hari sudah selesai dibacanya. Artinya kurang dari setahun. Ada pula pernah ulama bertanya dalam ceramahnya di YouTube, kita boleh membaca surah-surah tertentu, memahaminya, melihat maknanya, makna tersirat di balik tersurat. Contohnya Yasin, Al-Kahf, surah Kahfi kata orang Melayu, surah Al-Muluk, Al-Waqiah. Kita selalu baca, tapi pernahkah dilihat terjemahnya dari awal sampai akhir? Nak mengenal Khalik, selain belajar buku kitab turas, kita kena menyimak kalamullah. Ada masa baca Quran, ada masa tahsin qiraah, ada masa melihat terjemahannya, ada juga masa melihat maksudnya. Sekarang sudah senang ya, sekarang sudah senang untuk bahasa Melayu, sudah ada tafsir Al-Munir, delivery sudah banyak, di internet pun file tafsir Al-Munir berbentuk PDF pun ada. Jadi kalau bagi yang mau mengenal Allah, sudah banyak caranya. Kami di Masjid As-Salihin, tiap pagi dari awal Ramadan kami menyemak belajar tafsir Al-Munir juz 30. Di sana sudah disemak, dipelajari surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Masad, An-Nasr, sekarang suratul Asr. Sudah 6 surah dikaji di sana. Tak tahulah di Masjid Jerodong ini ya apa programnya terhadap mempelajari terjemahan dan maksud ayat-ayat kalamullah. Tapi pendekatan yang paling senang untuk mengenal Allah, mengenal kalamullah, membaca Al-Quran dan menyemak artinya, insya Allah. Baik, apa kata Tuan Guru lagi di sini? Tengok perenggan nomor 3 itu ya. Jika kita coba menanya manusia, katanya, saat
manusia bertarung dengan maut. Kalau maut sudah dekat, hari-hari kita mendengar orang meninggal. Kalau maut itu katanya sudah dekat, kenapa dia tidak coba mengadakan perlawanan? Kalau dia mampu, ada Ripas, ada JPMC, cobalah kawal maut itu. Bila maut itu mau datang, kata Tuan Guru, jika sanggup cobalah tangkis kematian tersebut. Apa maknanya? Maknanya hidup mati kita Allah yang punya. Itu maka lepas sholat ada zikir ya, terutama maghrib dan subuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu maha hidup dan mengawal semua yang hidup. Itulah Allah. Jadi apa caranya? Dekatkanlah diri kepada Allah supaya Allah jaga hidup mati kita ini. Orang yang mengenal Allah, mencintai Allah dan yang takut kepada Allah, hidup matinya akan dijaga Allah. Kalau orang itu dia tak fikir Allah, tak perlu Allah, berarti dia tak sedar diri. Dia tak tahu dirinya. Dia tak tahu dirinya. Nabi Muhammad risau, sahabat-sahabat Nabi risau, orang-orang saleh risau. Nabi Muhammad bila bersembahyang malam berqiyamul lail, tidak tahu tah berapa juz Quran dibacanya. Subhanallah. Orang-orang saleh kalau dibacanya 1 juz 1 malam itu sedikit ya. Karena orang itu bila dia baca Quran, dia semakin mencintai Allah. Ini kata Tuan Guru ya, jika sanggup cobalah tangkis kematian itu. Ternyata bila mati datang, tidak dapat mengelak. Macam mana pun hebatnya fasiliti di rumah sakit, di JPMC, bila maut datang, tidak boleh buat apa-apa. Apa maksud mesejnya ini? Dekatkanlah diri kepada Allah, bahwa hidup mati kita di tangan Allah, seperti yang dibaca lepas salat ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit. Yuhyi artinya Allah yang menghidupkan, wa yumit Allah yang mematikan. Itu bacaan salat itu. Tapi kadang-kadang bila dibaca, kadang kurang diperhatikan. Kalau dia perhatikan, dia akan lebih semangat membacanya, tak pernah jemu. Malah dalam hadis suruh baca lagi 100 ya, bukan 10. Suruh baca lagi 100. Tanyalah si insan yang tidak berupaya melakukan perlawanan, katanya, namun mati pasti datang, tidak dapat dielakkan, semuanya dalam kekuasaan Allah. Dialah yang menghidup dan mematikan, kata Tuan Guru Haji Saleh bin Musa rahimahullah. Pesan dia untuk kita yang masih hidup ini, menukil, memakai pesan ulama terdahulu tentang keperluan asas kita ini ada 3. Pertama, mengenal Allah. Kalau kita coba menyelami ya ma'rifatullah ini, orang itu mungkin ada yang levelnya masih tadika lagi, ada yang darjah 1, ada yang darjah 2 sekolah rendah, ada yang form 1 sekolah menengah. Bervariasi itu. Semakin hebat ma'rifatnya kepada Allah, orang itu akan semakin cinta. Semakin hebat ma'rifatnya kepada Allah, orang itu akan semakin rajin berzikir, bertilawah, bersolat, beribadat, dan mencintai Allah. Maka kita perlu berusaha macam mana supaya kita ini ma'rifah kita meningkat. Betullah himbauan yang dibuat oleh Tuan Guru ini. Ini baru pertama ya. Poin kedua nanti insya Allah kita akan lanjutkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita selalu dalam penjagaan Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa rada'na ya karim.
na'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minna wa minkum.